Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersama berjumpa kembali dan bersekutu dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Tema kita pada hari ini adalah menjadi manusia baru. Terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk bersama dapat menikmati waktu hening yang Tuhan boleh beri pada kami. Izinkan kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dalam perenungan firman hari ini. Mampukan kami untuk senantiasa mengingat dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sebelum memulai perenungan firman Tuhan, izinkan saya bertanya, apakah mungkin jika seseorang memutuskan untuk masuk dalam relasi romantis, menjalin relasi yang romantis, tapi lupa mengasihi pasangannya? Misalnya dia sangat menyukai ide besar mengenai pernikahan, tapi sayangnya dia lupa untuk mencintai pasangannya. Dalam kekristenan, hal ini lazim terjadi. Ini adalah momen ketika kita sangat menyukai nilai-nilai besar mengenai kekristenan, tapi kita lupa untuk mengasihi Yesus sebagai seorang pribadi. Fenomena ini disebut living your first love, atau menghidupi cinta pertama. Fenomena ini terjadi ketika kita memperlakukan Yesus hanya sebagai sistem kepercayaan, bukan sebagai sosok pribadi, seseorang yang benar-benar pernah ada secara historis. Jika hal itu terjadi dalam kekristenan, artinya kekristenan tanpa Kristus adalah seperti pernikahan tanpa pasangan. Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk mencegah hal ini terjadi pada saudara dan saya? Kita lihat dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, yang bukan yang di bumi. Kita ingat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Nah, dalam ayat ini khususnya, Paulus mengajak kita untuk bersama menaruh harta kita pada hal-hal yang di atas. Maksudnya, dijelaskan dalam ayat 5, matikanlah
segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Karena hal-hal ini sama dengan penyembahan berhala. Dengan kata lain, jika kita tetap melakukan segala sesuatu yang duniawi itu tadi, kita sama dengan tidak mengasihi Yesus sebagai sosok pribadi seseorang yang benar-benar pernah ada. Perikop ini secara khusus mengajak kita untuk bersama menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup dalam Kristus, manusia yang menaruh hartanya pada hal-hal yang di atas, kebaikan, ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Dalam perikop ini kita bersama diajak untuk menanggalkan manusia lama dan kelakuannya, dan dengan menjadi manusia baru, kita diajak untuk terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.